arah itu nanti dalam pelatih politik tentu saja itu bahwa di saat yang bersama tidak menjadi pertimbangan dari kami. Itu pertama. Yang kedua juga terkait soal tergugat kedua adalah UNSA, Universitas Surakarta. Karena yang bersangkutan ini dilaporkan dengan bukti itu, dan bukti itu menjadi benar adanya dalam ranah penyelidikan karena ada pengakuan dari UNSA. Padahal klien saya dalam keterangannya dia tidak membawa bukti itu sebagai dasar untuk mendaftarkan diri sebagai mahasiswa UNSA. Tetapi itu diakui, dan UNSA menjadi lembaga pendidikan tinggi yang turut bertanggung jawab secara administrasi hukum tata negara, hukum administrasi negara, pertanggungjawaban PMH-nya di dalam kualitas pengelolaan lembaga pendidikan. Yang ketiga adalah institusi Polres Sukoharjo. Jadi itu selengkapnya materinya bisa nanti kita paparkan kalau persidangan dimulai, Pak. Dan sudah kita daftarkan kemarin sore. Kita menunggu jadwal selanjutnya dari Pengadilan Negeri Sukoharjo. Gugatan pra-peradilan. Gugatan perbuatan melawan hukum. Ya, kenapa demikian? Karena perbuatan secara material oleh penyidik yang kami anggap salah. Formilnya itu kami belum memberikan penilaian. Kalau itu pelanggaran sifatnya formil, tentu ranahnya adalah di pra-peradilan. Tapi kalau pelanggaran sifat material, maka kita gugat GPMH. Kalau saya bawa perbuatan material ke pra-per pasti ditolak oleh hakim. Ya, jadi kita mendorong. Mas, untuk kaitannya dengan gugatan, meletakkan pada dua akademisi kan melibatkan dua kampus. Ini meletakkan nanti gugatannya kampus ini nanti gimana, Mas? Apakah dia sebagai saksi atau bisa juga menjadi terlibat atau bagaimana? Oke, kampus dua ini kan adalah Universitas Muhammadiyah Surakarta. Yang kedua adalah Universitas Surakarta. Yes. Kenapa kami semula berpikir karena mungkin Muhammadiyah itu akan menjadi turut tergugat. Tapi kami konsisten. Klien kami tidak tahu menahu soal barang yang dianggap transkrip atau barang yang dipalsu memasukkan itu. Kita nggak tahu. Maka itu adalah pertanggungjawaban dari si tergugat satu, karena barang itu bersumber dari tergugat satu, bukan dari klien kami. Ya, klien kami sejak awal konsisten bahwa mendaftarkan diri di UNSA itu menggunakan transkrip sarjana S1 Fakultas Ilmu Pendidikan UMS, bukan objek yang dikatakan oleh penyidik sebagai bukti primer. Gitu. Jadi kami tidak melibatkan UMS dalam konteks itu. Oke. Agustus 2009, berapa bulan kuliah? Ijazah ini loh ijazah. Ada semacam statementnya Mas Yana Mustafa. Dia menyatakan bahwa dia menjadi tersangka ini sebagai bentuk kriminalisasi. Poin kedua, Basri tidak punya legal standing dalam laporan, dan perkara ini dinilai Mas Yana sudah kadaluarsa. Nah, ini satu persatu bisa dijelaskan, Mbak? Siap, saya akan menjelaskan satu persatu dari tanggapan saya selaku pelapor dalam perkara dugaan dokumen palsu. Nah, bahwa peristiwa ini dimulai sejak 2019. Yang mana peristiwa itu dia sudah menjadi tersangka di Polres Solo atas dugaan pengerusakan dan penganiayaan gereja di Gilingan. Kebetulan korbannya itu pendeta dan anak-anaknya dan juga saya. Waktu itu dia melakukan eksekusi tanpa putusan pengadilan. Nah, waktu itu sudah dilaporkan, saya juga melaporkan, kebetulan saya juga pengacara dari gereja tersebut. Nah, namun berjalannya waktu perkara ini kenapa berhenti juga nggak tahu. Nah, terus selanjutnya untuk mengenai tentang bahwa ini saya punya legal standing atau enggak, jelas saya punya legal standing. Karena apa? Dia meraih gelar sarjana hukum untuk menjadi lawyer itu dari memakai dokumen nilai milik Anton Wijananto.
yang mana dia pakai menjadi pengacara. Ya, nah padahal sebagai seorang lawyer tentunya harus kan profesi yang sangat terhormat ya Mas, lawyer itu ya, officium nobile. Nah tentunya dia harus menjunjung tinggi hal tersebut, namun dia tidak lakukan itu. Nah dari situ saya menjadi korban dan beberapa klien saya menjadi korbannya Yainal Mustafa kan. Terus saya menelusuri ke Dikti. Nah saya menelusuri ke Dikti itu pada tahun 2019 akhirnya saya mendapat jawaban pada peristiwa itu sekitar tanggal 12 September 2019. Saya mendapatkan jawaban dari Dikti karena saya tanyakan, saya cek ini pengacara kok arogan ya, ini pengacara kok nggak mengenal aturan-aturan yang sudah diatur dalam kode etik advokat. Ya kan ada undang-undangnya ya Mas ya. Nah undang-undang nomor 18 itu kan jelas sudah diatur. Ini kok melakukan perbuatan yang akhirnya saya telusuri. Ternyata benar, saya mendapat jawaban dari Dikti tersebut itu ditujukan ke kantor saya. Nah jawabannya jelas Mas, ke alamat kantor saya di Jalan Al-Ikhlas, Mendungan, Kartosuro, Sukoharjo. Nah peristiwa hukum itu muncul pada saat itu karena saya mendapatkan jawaban dari Dikti yang mana dalam jawaban tersebut jelas menjelaskan bahwa Yainal Mustafa ini adalah mahasiswa UNSA pindahan dari UMS. Nah, pada saat saya mendapatkan jawaban tersebut, saya langsung menelusuri ke UMS. Lah ini saya mendapat suratnya kan ke kantor saya nih, di amplopnya. Nah, yang asli isinya sudah disita oleh polisi. Nah, maka peristiwa hukum itu muncul memang di tempat saya, di kantor saya. Karena surat dari Dikti yang menanyakan tentang keabsahan dia itu mahasiswa mana ditujukan ke kantor saya ya. Pada 12 September 2019. Akhirnya saya tidak berhenti di situ, saya menelusuri lagi ke UMS karena jawaban dari Dikti kan dia mahasiswa pindahan dari UMS. Nah, dengan nomor C 1199. Nah, akhirnya saya mendapat jawaban dari Biro Akademik UMS yang mana nomor tersebut adalah milik Anton Wijanarko. Itu loh yang sudah di DO. Nah, dari situ saya langsung mendapat surat resmi nih, dan ini juga sudah disita oleh polisi. Nah, oleh karena itu peristiwa hukumnya semuanya di wilayah Kartosuro, Sukoharjo. Itu mengenai peristiwa hukum. Dan mengenai kalau dia mengatakan kadaluarsa, jelas saya bantah. Kan dia mengaku menjadi lawyer nih. Tolong belajar putusan MK nomor 118 tahun 2022. Di dalam putusan MK jelas sudah dituangkan dalam pasal 79 angka 1 KUHP tentang kadaluarsa surat itu dokumen palsu itu adalah setelah diketahui, dipergunakan dan menimbulkan kerugian. Nah, kami mengetahui peristiwa hukum itu merugikan dan diketahui oleh saya maupun korban maupun pelapor ya sekitar pada tahun 2019 tersebut. Nah, oleh karena itu orang tersebut harusnya mempelajari putusan MK nomor 118/2022 dan polisi sudah meminta pendapat dari ahli 3 Mas. Jadi tentunya sudah dijelaskan oleh pendapat ahli tersebut di kepolisian, bukan ranah saya untuk menjelaskan. Namun kita advokat harus tahu, gitu loh. Nah, harus tahu tentang hal tersebut, gitu loh. Nah, mengenai bahwa saya adalah tidak punya legal standing sudah ya Mas ya. Kadaluarsa sudah ya. Terus mengenai peristiwa hukum jelas peristiwa hukum terjadi di kantor saya karena surat dari Dikti. Nah, dan terus diketahui bahwa dalam peristiwa ini saya itu melaporkan sudah lama Mas. Jadi tidak ada kaitannya yang tiba-tiba ada gugatan Pak Jokowi yang digugat oleh orang-orang tersebut, kan kami nggak tahu. Kan itu gugatan baru saja. Sedangkan saya melaporkan ini sudah lama. Sejak 2019 di Polres Solo, 2020 di Polres
Sukoharjo naik menjadi LP 2023. Lama Mas, saya tuh mengejar kasus ini, jadi seperti itu. Mbak, yang dianggap ada luar itu karena secara aturan memang ada 12 tahun itu, anggaplah kalau mereka menilai itu mulai kasusnya kan 2008. Berarti kan kalau 12 bulan tahun itu seperti apa? Nah, ini saya perlu menjelaskan ya. Dia menyampaikan bahwa dia katanya kuliah 2008 gitu ya. Nah, ini akan saya sampaikan. Dia itu kuliah 2008, dia mengambil mata kuliah dasar. Saya selain menelusuri ke Dikti tentang dia menggunakan NIM-nya orang tersebut, saya juga menelusuri dia sebagai mahasiswa UNSA. Apa benar sih dia mahasiswa UNSA? Saya mendapatkan data juga. Dia mata kuliah dasar dia tempuh 2008 semester ganda dan genap ya. Nah, setelah itu dia itu tahu-tahu lulus pada tahun 2009. Nah, lulusnya itu November 2009. Maka perlu dipertanyakan, kalau dia mengatakan dia kuliah 2008, kok bisa lulus November 2009? Sedangkan di penelusuran data di Dikti saya mendapatkan dia harusnya 2010 itu masih menempuh mata kuliah, 2011 juga masih. Nah, ini kan jelas ini. Nah, dia itu tidak menempuh mata kuliah dari 2010 hingga 2011. Nah, ini. Nah, padahal di 2010 ini banyak. Nah, dia hukum ekonomi, ilmu negara, skripsi, kriminologi, ini terus perbuatan melawan hukum, ini mata kuliah yang 2011. Yang 2010 banyak banget ini, antropologi hukum jaminan, perbandingan HTN, perbandingan hukum pidana, filsafat tidak dia tempuh. Nah, makanya waktu itu ya pantas dia melakukan eksekusi 2019 itu tanpa melalui penetapan pengadilan, ya karena memang tidak mendapat ilmu-ilmu ini, gitu loh. Nah, saya sangat menyayangkan Mas, seharusnya para advokat ini prihatin dengan peristiwa yang mana seorang oknum lawyer ya mendapatkan gelar S.A. dengan menggunakan NIM-nya orang. Harusnya prihatin, harusnya peduli, dan ini ternyata hanya saya yang berani mengungkap ini semuanya. Mudah-mudahan saya mendapat support dari teman-teman lawyer ya seluruh Indonesia, bahwa oknum lawyer yang menggunakan NIM-nya orang itu tidak diperbolehkan, dan itu sangat melanggar hukum, melawan hukum, maka harus diambil tindakan tegas. Mungkin saya ngerongeng sebelah 2010 kan banget ya.